Sesurga, sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, uh, kita kembali berjumpa dalam sekolah ayah bunda yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ilmu ini semakin menambah keimanan kita dan tentu kebersyukuran kita atas semua nikmat Allah yang memberikan nikmat iman dan Islam jadi nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri. Selain itu juga ada nikmat kesehatan, nikmat waktu yang Allah masih berikan kita suatu kesempatan untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan salah satunya sebagaimana yang di-share dalam undangan kajian, insya Allah kita akan membahas sebuah tema tentang fitrah seksualitas. Ini sebuah kajian yang Allah yarham Ustaz Haris Santota sudah memberikan satu warisan ilmu, salah satu tentang bagaimana kita memahami fitrah-fitrah dalam pendidikan anak kita. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah curahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam dan juga untuk keluarga beliau dan juga untuk para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah karena keimanan kita meskipun tidak pernah berjumpa dengan beliau dan semoga juga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah dan tentu mari sama-sama kita mendoakan para guru kita yang selalu mendampingi kita dalam majlis ilmu ini dan juga mendoakan para sahabat semuanya yang sudah hadir maupun yang belum bisa hadir. Kita doakan dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semuanya dan juga untuk kita tentunya adalah kesehatan, keberkahan dan juga keistiqomahan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wabil khusus tentu untuk guru kita, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustazuna Abah Ruli ya, sudah hadir dalam di majlis ini di Zoom. Assalamualaikum Ustaz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi. Posisi di mana nih Ustaz? Masih di masih masih di Tanah Suci. Masya Allah, tabarakallah. Maaf ini kan Alhamdulillah. karena Ini masih jam setengah dua masih setengah dua jadi Masya saya nggak Allah. nggak- Ini berarti di Mekah nih Ustaz. iya. Masya Allah. Mudah Allah jadikan umrohnya umrah terbaik sudah umrohtan Amin mabrur. amin 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 Allahumma amin. amin. Baik nih. Mungkin saya nggak bisa lama karena nanti mau ini ya mau tawaf ya jadi mungkin hanya karena juga ini juga jam segini masih aduh Masya agak Allah ini Ustaz. agak oleng Baik. masih oleng dikit ini. Baik, saya persilakan langsung nih ke Ustaz dulu ini. Suasana Ya Ustaz Dodi nggak ini nggak belum hadir. belum belum gabung. Nanti coba mungkin Bu Dana dia Oke, nanti hari tolong ya. dikabari ya. Tapi Ustaz, Oke, oke. kita membahas tentang Ya, sebuah fitrah ya, ya, seksualitas. oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya karena gelap jadi saya tidak nyalakan ini kamera nanti malah kaget lihat kayak ininya gitu. Jadi gini, apa namanya? Dalam pembahasan fitrah seksualitas ini menjadi sangat menarik karena hari ini sudah orang itu sudah pada pada apa ya? Pada banyak hal yang sudah kayak kebingungan ya. Kalau saya bilang banyak sekarang itu kayak kebingungan terkait dengan hal ini. Bicara fitrah seksualitas tidak hanya ngomong tentang jenis kelamin, tapi juga tentang nanti tanggung jawab terhadap jenis kelaminnya itu sendiri. Bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dia sendiri. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena hari ini banyak yang orang tidak tidak merasa itu menjadi sebuah penting. Padahal kalau kita lihat betapa akhirnya nanti Allah menurunkan kita menjadi apa namanya ada laki-laki perempuan tuh nggak bukan sesuatu
yang tidak ada maksudnya ini ada sesuatu maksudnya, dan semuanya punya tanggung jawabnya masing-masing. Untuk bagaimana dia bisa bertanggung jawab, makanya dia dari awal, kalau kenapa dalam pembahasan fitrah itu, dalam pembahasan fitrah itu dibagi-bagi, ada fitrah A, fitrah B, fitrah C, fitrah D gitu kan, mulai ada fitrah tentang fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah estetika, fitrah seksualitas, itu semua berhubungan. Jadi kenapa Allah memberikan kita, misalkan saya diturunkan sebagai laki-laki, Allah sudah punya maksud dengan kita, dan bagaimana hari ini saya pribadi misalkan harus bagaimana menjadi seorang laki-laki dengan seutuhnya laki-laki, tidak hanya, makanya sebutnya bukan hanya sekarang apa namanya nanti harus menjadi seorang rijal, menjadi seorang laki-laki. Nah, sama juga dengan perempuan. Bagaimana nantinya perempuan itu menjadi seorang perempuan sejati. Nah, dalam konteks anak-anak memang mereka belum mau tanggung jawab secara besar. Tanggung jawabnya masih bagaimana mereka menjaga diri, tanggung jawabnya bagaimana mereka memastikan bisa mengenal dirinya. Dalam konteks hari ini adalah bagaimana ketika dia perempuan, dia dididik sebagai seorang perempuan. Ketika dia laki-laki, dia dididik sebagai seorang laki-laki. Nah, inilah yang menjadi penting bagi kita semuanya untuk dipastikan bahwa semua orang tua yang ada ini memastikan itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana semua orang tua itu memastikan bahwa anak-anaknya sudah dididik secara betul. Secara betul secara apa? Betul ketika dia laki-laki dia dididik secara laki-laki, dan ketika seorang perempuan dididik untuk menjadi seorang perempuan sejati. Nah, itu yang menjadi titik utamanya. Begitu. Itu mungkin sebagai pengantar ya. Sambil ini. Jadi bagaimana hari ini anak-anak kita dipastikan mereka tidak tidak bias terhadap apa yang diajarkan kepada dia. Memang nanti di usia-usia awal di 7 tahun pertama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara anak perempuan dan anak laki-laki, karena memang bagaimanapun mereka baru tahap perkembangan. Secara perkembangan fisik masih berkembang, pemahaman perkembangan apa namanya, emosinya juga sangat berkembang. Itu semuanya masih sama, tapi nanti di tahap kedua itu akan sangat berbeda sekali. Karena di tahap kedua 7 tahun kedua itu nanti akan sangat banyak terjadi yang perbedaan cara untuk mengasuhnya. Nah, bagaimana mengasuh anak laki-laki dan mengasuh anak perempuan ini menjadi nanti harus disiapkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Nah, Ustaz ada gurunya udah hadir, jadi saya pergi gitu. Enggak. Ini para guru semua ini, Masya Allah. Jadi Ya. pendidikan berdasarkan usia ini penting, Ustaz ya, karena nanti akan melahirkan tadi pemahaman terhadap seksualitas itu, Ustaz ya. Betul, karena nanti kan begini, kalau untuk di anak di bawah 7 tahun, anak di bawah 7 tahun, dia masih pertumbuhan fisiknya kan masih bertumbuh. Di sini yang dibutuhkan tuh sangat hanya lebih fokus di bagaimana emosinya. Emosi anak laki-laki sama perempuan sama. Tetapi nanti ketika di tahap kedua, tapi kan di situ pun tapi sudah ada perbedaan kebiasaan kan, kebiasaan untuk anak laki-laki dan perempuan berbeda. Misalkan kebiasaan terkait dengan baju, misalkan anak perempuan lebih dibiasakan memakai baju panjang dibandingkan anak laki-laki, ya bajunya mungkin pendeknya sependek lutut misalkan. Itu paling perbedaannya di sekitar hal-hal yang tidak terlalu banyak. Tetapi kalau sudah di 7 tahun kedua, wah itu sudah berbeda lagi tanggung jawabnya, kan sudah mulai diajarkan tanggung jawab sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, berbicara dengan seksualitas itu kan nanti berhubungan dengan bagaimana dia menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Ini yang mungkin, nah, titik poinnya mungkin Ustaz Dodi akan menggarisbawahi, dan saya bisa ikut mengkolaborasikannya seperti itu. Baik nih Abah, udah Uncle Lee sudah hadir juga bersama kita, Masya Allah, tabarakallah, hayakallah, Ustadi. Allah yahayik. Baik, Ustaz, ini kita tadi baru pembuka ya tentang bagaimana memahami tentang pendidikan berdasarkan seksualitas ini ya. Memang fitrah seksualitas ini penting karena saat ini seringkali orang karena tidak memahami gendernya gitu ya, peran gender ini seringkali jadi salah kaprah gitu di usia-usia yang mestinya. Mohon maaf, saya perlu jangan berbicara tentang gender karena gender tidak jelas.
Jadi langsung pada seksualitasnya sendiri. Kalau gender, istilah gender itu kan hari ini menjadi masalah banget ya. Istilah gender itu ada berapa puluh gender hari ini jadinya. Gender 32. yang ini, itu ada 32 gender. Tetapi jelas bahwa dalam Islam itu hanya dua, hanya male and female. Iya. Bukan ada Soalnya ada. yang ketiga janitor biasanya, Ustaz. Nah, itu pun dalam tanda kutip quote unquote inilah ya gitu, kondisi tertentu gitu. Tapi jadi ini lagi ada ini. Jadi tapi tadi kembali Ustaz. Jadi kita juga terkait dengan pembiasaan terkait ini langsung aja bahwa jenis kalau dalam bahasa Indonesia itu kan seks ya. Dalam bahasa Indonesia sebutnya adalah jenis kelamin. Bukan isu gender. Gender itu menjadi kalimat gender sendiri sudah kalimat yang terdistorsi oleh apa namanya para ya inilah ya aktivis-aktivis yang terkait dengan LGBT dan lain sebagainya. Baik nih Sakit Uncle D, jiwa. silakan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi kalau di pemahaman saya, gender itu atau seksualitas itu baru diketahui kan setelah 7 tahun. Artinya anak-anak kita nggak tahu bahwa dia laki-laki atau dia perempuan. Identifikasi kelamin itu kan lebih kepada gini. Anak laki-laki kepengen seperti ayah, anak perempuan ingin seperti ibu. Nah, masa imitation phase atau masa niru itu kan artinya kekuatan orang tua adalah memberikan teladan, dan kalau bapak gini, kalau ibu gitu. Gitu. Sehingga apa namanya, pada kondisi awal biasanya kalau seorang ibu ingin punya anak perempuan sementara anaknya laki, yang menjadi bahaya adalah makein baju perempuan ke laki-laki. Gitu. Itu jadi bingungin identitas, mainan, gaya segala macam. Artinya kayak tadi Abaruli bilang bahwa batas aurat dan sopan santun dasar itu misalnya nggak ganti baju di depan lawan jenis, nggak pegang tebu seenaknya, itu juga bagian yang kemudian juga harus kita ajarkan di sebelum 7 tahun ya. Itu baru peneguhannya nanti di 7 tahun antara kedua. 7 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, atau 7 tahun kedua itu baru mulai memahamin bahwa laki-laki itu begini. Nanti ada masa kan, kalau buat saya gini, preconditioning itu perlu loh. Anak harus tahu bahwa apa yang akan terjadi di kedepannya, sehingga seolah-olah orang tua ini kayak cenayang. Seolah-olah kita yang akan memberitahukan, nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini. Begitu cocok, klub atau minimal masuk ke situ, dia akan punya kekaguman tersendiri sama bapaknya, sama ibunya. Oh iya, bapak bener. Oh iya, ibu bener. Misalnya gini, yang udah pasti nih, suaramu sebentar lagi akan pecah. Gitu. Kita misalnya ngerekam dulu tuh masih zaman ringtone pakai suara anak. Gitu. Saya dulu pakai komunikator yang 900 kalau nggak salah yang dibuka itu komunikator. Itu pakai suaranya dia. Anak-anak saya waktu itu masih punya anak 2, jadi saya minta kakaknya bilang begini, Pak ada telepon, Pak ada telepon. Jadi begitu nyala telepon, dering telepon itu bunyinya Pak ada telepon, Pak ada telepon. Kalau yang karena waktu itu belum ada WA, jadi bunyinya ada SMS. Itu anak yang kedua. Nah sekarang kalau dengerin suara itu ketawa sendiri mereka karena suaranya beda banget. Gitu. Nah di masa yang kedua ini cocok untuk menanamkan nilai ifah. Nilai ifah ini bukan bicara tentang apa namanya, bukan keperawanan, tetapi kesucian. Laki-laki juga gitu, bukan masalah keperjakaan, tetapi kesucian. Bagaimana dia tidak bermain-main dengan seksualitasnya, dia tidak kan biasanya kenapa Rasulullah SAW kemudian memunculkan larangan, perintah bahwa 7 tahun pisahkan, tidurnya pisahkan.
tanpa Rasulullah SAW merinci bahwa akan terjadi begini-begini dan seterusnya. Tapi menjadi apa ya, bagian pencegahan yang Rasulullah SAW lakukan, karena banyak kasus yang kemudian terjadi incest karena apa? Karena mungkin nggak dipisahin. Terjadi pelecehan kakak ke adik, adik ke kakak, gitu. Itu bagian yang kemudian saya sering jumpai beberapa kawan-kawan itu yang kemudian dia nggak mau lagi tidur sekamar sama kakaknya karena kakaknya sering ngerayangin dia. Nah, itu kan fitrah seksualitasnya berarti nggak ke arah kan gitu. Artinya ketika mulai 7 tahun itu mulai pisahkan tempat tidur, jelaskan aurat dan adab berpakaian seperti yang Abah Ruli tadi sampaikan, dan mulai perkenalkan peran sosial laki-laki dan perempuan secara Islam. Ngelatih rasa malu dan tanggung jawab atas tubuh itu jadi bagian yang perlu kita bahas itu. Kalau dari Abah Ruli gimana, Bang? Iya, Ustaz. Memang ini yang menjadi PR hari ini adalah ketika ya tadi ya, contoh nih bab boneka nih sebenarnya. Bab boneka itu kan hanya untuk anak perempuan kan, bukan lagi untuk Ya, anak laki-laki, misalkan gitu. Tapi hari ini kesannya ya anak laki-laki sama perempuan sama aja, ya udah ada boneka gitu. Misalkan itu, padahal kan kita harus tahu bahwa bab ini tuh bab yang nantinya akan menjadikan secara perkembangan fitrahnya berbeda itu. Jadi ya, menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang perlu di ini ya, perlu diperhatikan gitu. Jadi memang hari ini ya, banyak kejadian-kejadian hari ini terjadi itu sebenarnya bukan bukan karena apa? Karena memang kita dari awal memang tidak mendidik hal itu gitu loh. Ini yang menjadi sesuatu, menjadi masalah ya, di awal. Jadi dalam 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 apa namanya di misalkan di Jawa ya, kadang-kadang ya sama betul sama tapi tetap berbeda ini tuh. Betul sama tapi beda itu tetap harus diinikan ya, tidak mentang-mentang ini ya dianggap bahwa semuanya jadi sama, nggak gitu juga gitu. Laki-laki perempuan itu dan ya sama tapi iya, ya. normanya menjadi muncul setelah dewasa, seolah-olah ada pekerjaan perempuan, ada pekerjaan laki-laki gitu ya. Iya, betul, betul. Jadi kadang-kadang kalau yang namanya jahit itu ya perempuan, padahal penjahit Iya, laki-laki juga banyak gitu. betul, betul, betul. Tukang masak itu perempuan, padahal chef yang laki-laki malah lebih jago biasanya gitu. Iya, iya, Dokter dokter obsgin misalnya dan seterusnya. Jadi berbagai profesi itu sudah nggak lagi bicara tentang seksualitas, lebih lebih iya, kepada kompetensi kan gitu. iya, betul, Kalau betul. dari kalau dari kondisi fase awal-awal pubertas itu mulai dari umur 10 biasanya, Zat. Iya, Itu ya itu nanti ketika ada ketertarikan perubahan itu gimana, Zat? eh, Ada perubahan biologis biasanya kan? iya, di awal dari perubahan biologis. Nanti nah, perubahan biologis ini kan nanti perlu. Nah, ini kan perlu ketika sudah merasa ini yang perlu secara ini perlu di ini ya, di apa namanya orang tua perlu memastikan ya, nah, komunikasinya sebenarnya seringkali kan jadinya hari ini tuh karena penuh dengan ketakutan ya. Jadi atau udah dibebasin. Jadi sepertinya ya tadi yang kata kuncinya tentang kesucian tadi. Kata kesucian itu menjadi Ifahnya menjadi tadi ya. seperti, nah betul, itu Hmm. menjadi hilang gitu loh. Iya. Kalau kita nanamin ke anak bahwa bukan hanya di era SMP atau mulai puber 10-14 tahun itu yang ngomongin soal pacaran nggak boleh, tapi dari awal kita udah strict bahwa ada preconditioning ya, yang kemudian banyak orang yang melakukan kesalahan di masa remajanya, dia melakukan kesalahan-kesalahan. Kita sebut itu sebagai sebuah kesalahan, bahwa kemudian kan banyak anak-anak sekarang tuh, halah mama aja baru pakai jilbab kapan gitu kan. Jadi kayak dibalikin gitu, Ustaz. Eh, Bagian yang kemudian giliran mama dulu sama papa pacaran enggak. Ah, itu jadi bagian yang kemudian seolah-olah mesti disamain gitu. Kalau fitrah mulai aktif secara naluriah itu kan di masa-masa pubertas itu kan, Ustaz. Betul, betul. Nah, di pubertas itu kan sudah barang, istilah kata barang udah jadi, Satyan. Ya, Barang jadi jangan, barangnya udah jadi jangan diini dong, jangan sudah di awalnya yang paling ini kan sebelumnya itu yang lebih lebih penting kan bagaimana kita mengatur di sebelumnya. Jangan barang sudah berkembang, kita kita ini akan jadi berat nanti mau ngurusinnya berat.
di masa itu ya, di apa segala macam tanggung jawab moral. Nanti kalau kamu udah haid, udah nggak boleh pakai baju kayak begini lagi, nah ya mesti tutup ya. Tapi Iya, dibiarin dulu kan, kadang-kadang ada orang yang dari kecil gitu udah dijilbabin, merepet, bahkan dipakein cadar segala macam, padahal masih piak gitu. Padahal sebetulnya itu jadi biarin aja dulu sampai dia betul-betul waktunya dia haid, baru kemudian dia wajib pakai eh, jilbab. Itu yang kemudian jadi penting buat buat kita. Artinya memperkuat komunikasi yang terbuka supaya anak nggak nyari tahu dari sumber yang salah, ini kan penting juga kan, Ustaz? iya, Menekan, ya, menekankan makna ifah tadi, menjaga diri tadi, dan apa ya, kalau cowok mungkin ghodul basornya gitu ya, iya. itu Nah, nah, jadi begini akhirnya, nah, ini nanti kan sebenarnya banyak faktor ya. Yang contohnya adalah nanti terkait dengan bermain. Nanti kalau jadi menanamkan itu kan dari bermain, dari segala macam, bahwa ya, secara ini bahwa kamu laki-laki itu hmm, bermainnya pun berbeda dengan bermain perempuan, itu pun sudah kebiasaan. Nah, dulu dulu itu cukup 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 kuat hal-hal tersebut. ya, Kalau sekarang sudah jadi sangat baur ya. Nah, di ya, usia-usia di bawah itu enggak masalah sebenarnya, sama-sama pun enggak masalah. Cuma sudah mulai kan, dari kalau dulu itu kan sudah ada ininya sendiri-sendiri. Anak tadi kan IFA itu kan kalau dalam bahasa kita hari ini malu saja. ya, Dalam bahasa kita ya, bahasa 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 umum, Indonesianya malu, ya, umumnya malu. Jadi bagaimana hari ini anak-anak itu memahami tentang namanya rasa malu. Nah, itu nanti sangat kuat urusannya dengan fitrah seksualitas gitu. ya. Itu startingnya mulai dari toilet training atau gimana? Iya, betul, 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 betul. Karena nanti bahwa awalnya mereka kan nggak tahu ya istilah kata malu itu apa, kan nggak tahu Iya, kan. iya. Dan Tapi nah itu, nggak ada bahaya kan kalau mereka tuh mikirnya iya. ya asik-asik aja, belum ada trauma. Oke, saya off dulu, mohon maaf ya, saya mau Baik, keluar dulu. baik, Iya, saya mau baik ini. Ustaz. Mhm. Alhamdulillah, barakallah fiik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ustaz Ruli aman dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan beliau. Dan saya pengennya sih ditemenin sama Ustaz Khalis nih ngobrol. Biasa. Karena bicara bicara tentang fase kematangan nanti di usia 15 tahun ke atas. Anak antum yang paling gede yang ketemu aneh kemarin berapa? 14? 12? 12. 12. Itu nanti 15 tahun ke atas mesti disiapin tuh. Kamu mesti jadi laki-laki yang sejati. Kalau anak perempuan ada Ustaz ya? Yang perempuan usia 16 tahun, hampir Nah, 17 sekarang. nah, itu kan artinya tanggung jawab sosial dan persiapan bagaimana dia sama suami nantinya gimana. Kadang-kadang kita sendiri kalau enggak punya pembekalan yang cukup kepada anak itu, pada saat kapan sih kita ngajarin anak untuk siap jadi suami, untuk siap jadi istri? Sebetulnya kalau buat para perempuan itu dari mulai remaja, kalau eh, saya hemat saya, atau yang saya praktekin lah, karena anak saya perempuan 4 itu perempuan semua, dan mereka harus bisa itu yang namanya masak, apa, soft skill yang eh, masak sendiri, bikin ini kan bagian yang kemudian setiap, saya nggak tahu nanti kalau kita sharing belajar segala macam, bagaimana mereka ketika sudah haid harus cuci celana dalamnya sendiri dan seterusnya. Laki-laki itu dibekali mesti bisa nyuci celananya sendiri itu kalau di antum di umur berapa? Di Memang sudah ada pelajarannya di sekolah ya. Memang alhamdulillah ada sebuah kewajiban itu mencuci itu dari sejak kelas 5 SD. Ustaz. Hmm. Kelas 5 SD sudah ada kewajiban. Nah, itu kan enak ya. Kalau kalau kayak gitu kan, iya, berarti kan ada ada pola yang kemudian soft skillnya harus dikerjakan sendiri. Karena jujur aneh ketika eh, kos gitu, itu nggak punya keterampilan nyuci itu kayak apa. Tapi begitu di training singkat sama
Ibu Allahyarham gitu, bahwa yang harus dilakukan langkahnya adalah rendam dulu pakai sabun, jangan lebih dari sejam karena akan bau gitu dan seterusnya. Terus kemudian dibilas dulu sambil mulai nyuci atau langsung nyuci di sabun itu. Kadang-kadang kalau saya kepengen bersih, biasanya saya nggak tahu istilah kelantang itu istilah Jawa sih, tapi apa istilah kelantang itu ya? Jadi eh, ada yang bisa membantu ngejelasin nggak ya kelantang itu diapain ya? Dia di direndam pakai air sabun tapi pakai air panas sama jeruk nipis. Itu kalau udah yang kotor banget itu. Nah, itu bagian-bagian yang kadang-kadang soft skill gitu apa yang sekarang sitrun atau apa nggak tahu, nanti bisa sharing sama teman-teman di sahabat Sama Bapak ini. itu namanya di Kelantang juga di itu. Lantang juga namanya itu. Iya. Tapi rata-rata saat sekarang ini pesantren sudah ada laundry saja. Beda dengan dulu. Gimana Hampir yang kebanyakan pesan. keluar dari situ kan mereka biasa di laundry kan jadi malas, jadi nggak nyuci sendiri. Padahal itu kan kebutuhan dasar kan. Iya, ada pelajaran akhlak sebenarnya, ada pelajaran eh, skill di situ ya. Nanti Iya. saya Nanti ada kalau satu pas pertanyaan. jadi suami nggak ikut nyuci kan agak repot itu. Ada stigma bahwa ya namanya nyuci masak ya perempuan lah. Terus laki-laki ngapain? Main game. Kan kacau. Gitu. Nah, naluri untuk apa namanya? Ingin melindungi, dicintai, membangun keluarga itu kan mulai kuat di sekitar 15 tahun ke atas. Kita mesti nunjukin bahwa seorang suami harus bersikap seperti apa ke istri dan istri harus bersikap seperti apa ke suami supaya kita bisa jadi role model. Nah, susahnya kalau kemudian kita timpang dalam pengertian bapaknya nggak bisa sepakat sama kita gitu dengan gaya yang berbeda, maka saya membuat atau menjadikan sekolah ayah bunda ini sebagai laboratorium bersama karena Ustaz Ruli sering bilang bahwa nggak ada template-nya, nggak ada contohnya. Ya mari kita bicarakan, kita mau temukan ini di kondisi yang seperti apa. Artinya tadi ifah itu atau menjaga kesucian itu tidak bolehnya apa? Berdekatan sama laki-laki itu seberapa dekat gitu. Kalau misalnya bisa pakai hijab sehingga eh, eh, mesti diterapkan dalam rumah kita bahwa namanya laki-laki yang nggak boleh jajar lah, nggak boleh bareng lah. Maka kemudian otomatis eh, apa namanya nonton nggak mungkin bareng, berduaan nggak mungkin bareng, kemudian eh, apa eh, ngobrol nggak mungkin bareng, makan nggak mungkin bareng. Artinya kalau toh harus berdekatan, pakai hijab dan seterusnya, itu bagian yang kemudian harus kita tanamkan sejak dini. Nah ini rasanya kita perlu ngobrol sama semuanya nih. Iya. Kita Udah berbagi jam rahmat Ustaz ya. 6 nih, gitu ya. Boleh? Ya, ini kita bisa sharing karena tentu ya kita mesti punya anak juga yang perempuan ataupun yang laki-laki dan tentu kita pengalaman berinteraksi dengan mereka ini menjadi satu inspirasi bagaimana yang eh, punya anak laki-laki, bagaimana mendidiknya dan juga bagaimana yang punya anak perempuan, bagaimana mendidiknya. Silakan saatnya kita berbagi rahmat bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Insyaallah. Mbak Aulia nih ya. Silakan Mbak Aulia. Siap, Ustaz. Saya mau tanya tentang ifah itu, Ustaz. Jadi, Ya. mungkin tadi ya yang batasan. Kemudian sebenarnya saya juga diajarkan misalnya kayak harus jaga jarak gitu sama laki-laki. Jadi memang dari SD sampai SMA, tapi SMA-nya negeri gitu. Kemudian Ya. sekarang juga saya mengajar itu memang ada, tapi gini Ustaz, ada kayak himbauan gitu. Jadi katanya kayak ya para guru juga kan memang kita sekolahnya dipisah gitu. Tapi
untuk mencegah kayak LGBT gitu, jadi kayak kebijakan dari sekolah tuh para guru juga harus kayak nggak terlalu kelihatan misah banget gitu. Jadi yang awalnya misalnya kayak rapatnya laki-laki di depan, kita tuh kemudian wanita di belakang, itu jadi harus sampingan aja. Kemudian kalau misalnya ngobrol sesuatu nggak apa-apa gitu. Maksudnya siswa lihat gitu, kayak oh ternyata ngobrol antara lawan jenis itu normal, bukan sesuatu yang kayak no gitu. Nah kemudian yang saya ingin tanyakan itu Ustaz, jadi pernah waktu itu kayak saya lagi makan karena rapat, jadi makannya bareng kemudian ada laki-lakinya. Atau kadang pernah juga misal kayak saya lagi makan, kemudian memang ada guru bule gitu kan, laki-laki. Tapi kayak memang orang tahu karena bule mungkin ya, jadi kayak may I join you? Ya udah, saya persilahkan. Tapi itu memang di aula kayak ruang terbuka. So, saya mau minta arahan, batasan yang kayak gimana ya Ustadz yang untuk meningkatkan IFAH gitu karena Baik. di satu sisi kayak anak guru-guru juga mau jangan sampai anak-anak tuh punya kecenderungan ke sesama jenis karena terlalu canggung untuk berinteraksi dengan lawan gitu. Ya, baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Batasannya mesti jelas. Artinya ketika berdua di tempat yang ramai, terbuka, dan everybody can see, ya nggak ada masalah. Join you, oh ya sure. Dia mau kenalan, mau apa, mau ngobrol apa, ya please. Gitu. Tetapi tetap mesti diingetin sama mereka, kontak mata itu nggak boleh terus-terusan, misalnya gitu. Karena Allah SWT, saya lupa di ayat berapa tuh. Allah SWT itu dijadikan hawa nafsumu itu dipenuhi dengan keindahan pada wanita, pada harta, pada itu bagian yang kemudian tidak bisa kita hindari dari sisi fitrah. Artinya mau mau laki-laki sejelek apapun, kalau fetishnya atau senengannya perempuannya yang model begitu, kan kalau yang saya pahami gitu ya, appeal itu tidak harus muncul berupa penampilan, tetapi bisa juga perlakuan. Saya pernah melakukan satu perbuatan yang buat saya pikir ini satu bagian yang saya sebut sebagai hospitality gitu ya. Karena saya bergerak di bidang hospitality gitu. Jadi ya saya memperlakukan jamaah saya dengan penuh kasih sayang sehingga sampai kemudian saya lupa bahwa ada bagian yang nggak boleh saya terabas, nggak boleh saya lakukan sehingga membuat mereka seolah-olah saya menyukai mereka dan seolah-olah saya kayak tebar pesona ke mereka, seolah-olah saya jadi kayak buka gerbang maksiat di saya. Jadi kayak seolah-olah kayak flirting gitu. Contohnya misalnya kalau seorang saya kan tour guide ya. Jadi ketika bawa jamaah apa namanya flight gitu, saya biasanya pastikan bahwa mereka sudah pasti dapat permen dari yang saya bagikan gitu ya. Ketika perjalanan 9 jam misalnya ke Jeddah atau ke Madinah, saya bagiin permen. Make sure bahwa di dikir pagi atau dikir petang yang kita lalui waktunya, itu saya selalu ngingetin. Udah dikir pagi, udah dikir petang, sambil baca-baca juga nggak apa-apa. Kalau pusing bisa sambil dengerin aja. Karena bukunya udah saya kasih, file soundnya juga sudah saya kasih. Pada saat ada orang yang kemudian dia terlelap dalam tidurnya dan kemudian bangkunya masih tegak, itu saya nalurinya udah hampir sama kayak steward itu, udah sama kayak pramugari itu. Saya pegang sandarannya, saya tarik recline tuasnya gitu, saya mundurin gitu, itu sehingga dia bisa lebih rileks. Dan itu nggak perlu komando, saya lakukan itu. Nah itu ternyata ada jamaah-jamaah yang kemudian ngerasa bahwa
perhatian banget ya Ustadzku gitu. Itu jadi langsung kayak gitu, kayak jadi kayak mendapat perlakuan yang kayak gimana banget gitu. Itu jadi bagian yang wah, saya nggak boleh lagi nih kayak gini gitu. Itu bagian yang kadang-kadang oh iya ya, oke, saya nggak boleh nih. Nah, ada ada cara-cara yang kemudian kayak tadi ngobrol nggak usah tatap mata, sebentar aja asal udah ngomong udah buang buang mukanya lagi. Jadi godul basar tadi, kadang ngejaga ngejaga ifahnya tadi dengan cara seperti itu. Baik. Keramah tamahan jadi sering disalahartikan buat Ustaz ya. Kalau saya boleh saran buat anak-anak prom itu nggak tahu apakah menjadi menjadi keliru atau disalahartikan itu rasa peduli atau care-nya kita itu dianggap sebagai flirting. Itu kan jadi aduh gitu kan, jadi ya elah, gimana caranya supaya orang apa namanya enggak saya pernah bahas sama sama beberapa kawan-kawan yang tertarik juga untuk membahas itu. Ini bagian dari mungkin ada kelaparan kasih sayang dari sisi sananya gitu. Sementara saya punya apa kepedulian untuk yang namanya hospitality, ya memang kita harus ngelayani, namanya hospitality gitu. Artinya saya ngasih mereka makanan. Kalau di bis itu kan nggak ada mutawif, Ustaz. Kalau dari trek bandara ke mana namanya, dari bandara ke dari Jeddah ya terutama, dari bandara Jeddah ke apa ke Mekah itu nggak ada apa namanya, nggak ada mutawif gitu. Jadi nggak boleh mereka nyiapin. Jadi mesti kita langsung ke gitu. Nah, mau nggak mau makanan yang belum dibagi saya ngebagiin. Sampah yang kotor ya saya mesti ngeberesin. Saya mesti pakai sarung tangan apa namanya, sarung tangan hitam itu untuk ngumpulin itu segala macam. Ih, Ustadz, Masya Allah, itu kan jadi bagian ya biasa aja kali ya. Emang mesti bersih ya, memang harus gitu. Nah, itu kadang-kadang suka disalah mengerti. Tapi menjaga IFA itu bagian yang kemudian kita tetap ajarin. Kalau bisa murid-muridnya Mbak Oli yang apa yang cantik-cantik gitu, kalau bisa suruh pakai masker deh, pura-pura pilek aja terus gitu, nggak apa-apa. Kalau toh misalnya mekanisme apa namanya, mekanisme pakai pakai cadar itu nggak memungkinkan gitu ya, pakai itu ya, pakai masker gitu. Mau mau ganti-ganti maskernya pakai warna-warni apa, yang penting bagian yang sensual seperti bibir apa segala macam itu nggak kelihatan sama orang. Nah, itu bagian dari menjaga ifahnya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ngobrol oke, fine, tapi dia sudah mulai menutup diri dari hati, kurang lebih begitu. Nah, Ali. Dan Nadia emang enggak. Iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ya, menimbang bahwa sekarang banyak yang antar sepupu nih ya, antar saudara, ponakan-ponakan saya gitu yang pada baru ABG. Kan tidak terlalu memahami kalau mereka itu sebenarnya bukan mahram gitu ya. Nggak iya. boleh kelihatan aurat gitu. Apalagi yang belum balik ini, sekarang saya sering lihat itu udah kelihatan seksi belum balik juga gitu deh. Gimana ya caranya ngasih pendekatan-pendekatan ke mereka untuk membatasi hubungan non mahram ini yang mereka ngerasa saudara banget, udah deket banget dari kecil, sampai-sampai kadang-kadang kelupaan gitu pakai misalnya pakai jilbab Ya, gitu. ya, Masih udah. Assalamualaikum. ya, ya. Oke. Bismillah, wassalatu wassalamu. Di grup ya, Teh? Ada WA grup nggak di keluarga? Nggak ada udah. Oke, bikin. Kalau perlu bikin, kumpulin semua itunya. Habis itu kita kasih tahu bahwa mahram itu sepupu bukan mahram. Gitu. Jadi kita diingetin aja bahwa kita nggak boleh ketemu sama sepupu dalam keadaan karena bisa nikah. Gitu. Kita waktu kecil-kecil dulu mandi bareng gitu, ya udah nggak bisa lagi gitu karena udah balik gitu. Jadi batas-batasannya kita pertegas. Gitu. Jadi PR kita adalah menyampaikan ke mereka sebenci apapun mereka sama kita, seanggapan kolot mereka ke kita, apa statement kuno lah apa segala macam,
nggak ngikutin zaman lah apa segala macam. Tapi sampaikan bahwa kalau modern itu adalah kembali ke masa jahiliyah, maka orang-orang dulu sudah duluan jahiliyah. Kita diajari Islam itu untuk beradab. Gitu. Jadi mesti mengembalikan itu kepada fitrahnya. Bahkan kepada siapapun. Kalau saya memang ketika kebenaran itu eh, harus ditegakkan, ya harus ditegakkan. Mau siapa kayak, saya nggak pernah peduli. Mau siapapun. Gitu. Kayak Mas Selok kemarin ngasih lombanya BRI. Lah kan saya teriak-teriak riba, dia malah masukin apa namanya, masukin lomba apa lomba jurnalisme di, ya alasan apapun buat saya ya resah saya gitu, apapun gitu. Dan saya sampaikan gitu. Jadi memang harus ditegesin teh kalau Iya udah. kalau bisa bikin grup mungkin sampaikan ke orangnya langsungnya, pointing ke, kalau kalau belum belum balik tapi badannya sudah botol gitu, ya Rasulullah SAW menyatakan begitu. Wanita kalau sudah tumbuh itu di hadis Asma itu kan begitu, dia wajib untuk gitu. Mesti disampaikan, mesti tegas gitu. Allah. Artinya umur berapapun itu jadi wajib ya udah untuk menutup aurat kalau udah kelihatan. Iya kan Iya. tadi dari 7 tahun kan mesti sudah muncul ifahnya tadi yang ditanya sama Iya. Mbak Oli gitu. Ifahnya mesti dijaga. Kamu bagaimanapun juga sepupu sama dia, kamu bukan mahram. Gitu. Jadi itu tuh supaya nggak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kan diinginkan. Iya, iya. Yang menjadi sulit adalah ketika orang tuanya pun mengizinkan gitu. Maksudnya, Nah, belum belum artinya balik. PR, iya, PR kita nambahin tuh, PR kita Iya, nambahin. Ibunya yang kita ini iya. terjadi kan gini, kalau diajak ngobrol, kira-kira ada nggak di luar sana predator-predator, pemangsa-pemangsa yang nggak peduli di umur berapa mereka mau menghajar menghajar korban itu, mau udah balik atau nggak ada urusan. Iya, Banyak itu. iya Uh, benar. ngeri banget kalau udah ngomong begitu. Tuh. Ini di apa di saya ingat betul 2006 MTSN loh, ini Madrasah Sanawiyah Negeri di Pontianak. Itu mereka bisa ber-24 pesta seks di kelas. Saya harus sampaikan faktanya. Kalau mau dicari apa namanya, datanya ada. Sinar Sinar Harapan atau apa, Media Indonesia kalau saya nggak salah, liputan. Itu kan jadi, hah? MTSN loh, ini belajar apa gitu? Diajarin apa? Itu kalau nggak satpamnya mergokin, nggak bubar itu mereka. 12 pasang. 12 pasang itu kan hampir sekelas. Gitu. Nah kalau nggak kita pernah ajarin ya begitu jadinya. Gitu. Tanggung jawab kita yang ngaji-ngaji ini, yang paham-paham ini, punya PR untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Sedebenci apapun kita, seanggapan menyebalkan apapun kita, kita berusaha untuk membela ilali kalimatillah. Gitu. Allah A'lam. Makanya Jazakallah saya khairan. suka makanya saya suka nyinyir gitu sama yang belum pakai kaos kaki, sama yang pakai celana panjang gitu. Iya, terus aja gitu. Saya terus aja ngingetin gitu. Terserah mau dibilang kuno, mau dibilang apa, bodo amat. Gitu. Allah alam. Baik, Yang silakan. lain monggo, silakan. Yang lain silakan yang ingin berbagi. Dan tadi pendidikan diingatkan juga oleh guru-guru kita ya, pendidikan seksualitas itu memang harus dilakukan sejak dini tadi ya. Di 7 tahun pertama ini memang kita harus memperkokoh, menguatkan tentang pengenalan anak terhadap seksualitas mereka, apakah mereka laki-laki atau perempuan ya. Sayang sekali Mbak, banyak yang kemudian salah treatment gitu ya, karena di awal-awal kemudian tidak ada pemisahan, tidak ada pemahaman tentang aurat, tentang batasan-batasan syariat. Nah inilah yang betul menjadi kewajiban kita untuk khususnya untuk keluarga kita ya, dan keluarga besar kita untuk juga menyampaikan kepada mereka ya.
Dan ini pendidikan seksualitas itu juga berkaitan dengan usia tadi ya, yang saya pernah baca di bukunya Ustadz Hari ini memang usia awal-awal itu 7 tahun pertama ini memang kedekatan antara ayah ibu ini harus memang seimbang gitu ya. Baru pada di tahun kedua inilah yang antara 7 sampai 12 tahun ini eh, kedekatan itu sangat ditentukan oleh apa seksualitas itu. Laki-laki harus lebih dekat dengan ayah karena untuk melatih tadi peran-peran kelaki-lakiannya gitu ya, keberaniannya, kemudian ketangguhannya, ke apa namanya peran-peran laki-laki yang memang harus diajarkan sejak dini gitu ya. Sebaliknya perempuan ini memang di usia 7 tahun kedua ini harus lebih dekat dengan anak perempuannya gitu ya. Yang memprihatinkan tuh gini kadang-kadang Ustaz. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, terus kemudian berusaha menganggap bahwa nanti dulu saya beresin kerjaan saya dulu, saya beresin karir saya dulu, nanti anak bisa saya tangani setelah karir saya. Udah telat, waktunya udah lewat. Itu kita kehilangan momen, dan itu yang terjadi, kita sedang merusak anak kita tanpa sadar. Jadi nggak bisa disambing ngurus anak itu. Artinya gini, kenapa kenapa saya nggak alergi sama perempuan bekerja ya. Silakan saja, tapi punya porsi yang luar biasa untuk anak dalam pengertian pemahaman. Eh, saya nggak selalu setuju dengan wanita bekerja yang sampai levelnya tinggi-tinggi terus kemudian meninggalkan keluarga, terus dia harus harus sampai kemudian keluar keluar ke apa namanya, keluar kota, keluar negeri, yang profesi-profesinya yang luar biasa kayak begitu gitu ya. Kalau anak-anaknya masih apa namanya, masih kecil-kecil gitu, dibesarkan sama pembantu, waduh, itu jadi bagian yang alah, itu jadi bagian yang nggak tahu ya. Saya dulu orang yang selalu berusaha untuk, ya, mau dibilang kaku, mau dibilang konvensional, mau dibilang tradisional, mau dibilang terserah. Tapi saya ketika pulang haji di tahun 2012 itu pulang, terus tiba-tiba anak saya bisa-bisanya dapat nyanyian. Oh, oh, kamu ketahuan pacaran lagi. Dapat dari mana? Karena di rumah nggak pernah nyetel itu. Maka saya tanya, kamu dapat dari mana itu nyanyian itu? Gitu. Ternyata main sama tetangga. Nah, kalau sudah begitu sudah nggak bisa ngontrol saya. Nah, maka saya sampaikan bahwa begini dan begitu seterusnya dan seterusnya. Saya bukan orang tua yang lebih cenderung kepada mensterilkan anak-anak saya dari gempuran budaya luar, tetapi saya justru memberikan imunisasi kepada mereka. Artinya saya sampaikan bahwa musik itu begini, bahwa syair itu begini, dan kita mesti paham tentang beberapa hal. Artinya saya akan ngecek ke anak-anak saya itu, kenapa kamu berjilbab, kenapa kamu pakai kaos kaki, itu biar pemahaman dia betul-betul bukan hanya sekedar. Saya ngeri kalau kalau apa kemudian kata kata beberapa pengamat yang melakukan pengamatan, ternyata kayak tadi Mbak Dian bilang 2006 itu Jakarta Undercover, ternyata mengerikan semua isinya, dan kalau diperhatikan itu sekarang ini terjadi di beberapa platform-platform yang apa platform-platform yang menjual seks anak-anak itu masih muda-muda, SMP sudah jual diri ya, salah. SMP sudah mengerti tentang bagaimana melakukan hubungan seks dengan baik dan benar, bahkan sampai sampai beli beli kondom, itu tahu mereka. Dan betul-betul HP itu kan jadi bagian yang, ya, apa yang dicari pasti ada semua di situ. Dan jadi bagian yang sungguh sungguh mengerikan kalau kemudian anak tidak dibekali dengan itu. Jadi kalau Anda lebih kepada imunisasi, sampaikan bahwa di luar nanti akan ada ini. Saya nggak membatasi bahwa nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, bukan. Tapi lebih kepada awas, saya di sana ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gitu. Jadi contoh misalnya nonton film kartun, gitu ya. Kita semua tahu tuh yang Dragon Ball, generasinya Dragon Ball siapa di sini?
yang nonton Doraemon gitu ya, yang nonton Tsubasa, nonton Conan, itu saya pilihin betul-betul anak saya boleh nonton yang mana gitu. Kalau Doraemon yang ditonton itu saya biasanya komentarin terus. Nih, bentar lagi minta tolong sama Doraemon nih, gitu. Ini eh, apa? Nanti ini eh, minta tolong sama Doraemon, ntar dibantu ini gini gitu kan, tuh kan malas dia nggak mengerjain PR, tuh kan nggak bener nih. Jadi bener-bener saya download negatif. Jadi begitu besok-besok mau nonton Doraemon, Doraemon males. Karena stigma yang saya ciptakan di mereka begitu. Tapi kalau Kapten Tsubasa yang kalimat-kalimatnya motivatif, Conan yang berpikir tentang bagaimana menemukan solusi dari logika-logika yang ada gitu. Monggo silakan. Saya nggak ganggu mereka sampai habis. Tapi kalau cuma sekedar konyol-konyolan kayak Tom and Jerry segala macam, saya nggak kasih karena ada anak umur 4 tahun yang kemudian ketika nonton Tom and Jerry itu dia bisa nimpuk remote ke kakaknya. Dan belajar dari mana dia? Ternyata belajar dari TV. Padahal kalau kita, saya nggak tahu. Indonesia nggak punya kebijakan tentang kartun. Kartun itu kalau di Jepang itu karena memang dari TK sudah bikin kartun, mereka ada yang namanya hentai, ada yang namanya manga, ada yang namanya itu ya konsumsi dewasa semua gitu. Nggak semua kartun bisa kayak Bart Simpson gitu ya. Bart Simpson itu konsumsi dewasa. Tapi diputarnya di minggu pagi kalau di kita gitu. Jadi ya memang saya nggak tahu dari sisi media memang kita nggak pernah concern sama pendidikan kita atau gimana saya nggak tahu. Wallahu alam. Gitu kurang lebih. Silakan, masih ada yang mau Yang share? lain monggo. Mbak Hana Mutiara monggo Bu, silakan. silakan. Bunda Hana, ini kasus mungkin yang eh, seorang ayah yang kurang memperhatikan anak laki-lakinya ini gimana, San? Pencerahan anak laki-laki dan ayahnya kurang memperhatikan anak laki-lakinya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ambil bagiannya. Ambil bagiannya. Jadikan suami sebagai pengetok palu terakhir. Setting gini, misalnya, Pak, aku mau anakku itu ABCD. Nanti kalau aku tanya ABCD, Bapak bilang iya ya, sepakati saja. Gitu. Maka sampaikan ke anak. Nah, ABCD ya nak ya, tanya Bapak kalau nggak percaya. Benar nggak Pak? Ya, udah, kita dapat legitimasi itu. Jadi sebetulnya kita nggak bisa memaksa, Pak, ajarin dong anaknya ABCD, nggak usah. Kita yang ngajarin, bapaknya jadi pemutus. Dan setiap itu kalau memang dia berusaha untuk bapaknya kurang perhatian sama anak, kita aja yang perhatiin, tapi pembungkusnya atau apa istilahnya ya, yang pegang decision makernya biar suami. Karena kadang-kadang suami yang nggak mau belajar tentang bagaimana mengurus keluarga, yang tidak seperti menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu, bagian yang kemudian mungkin dia terlalu sibuk atau mungkin punya keterbatasan. Karena begini, saya perhatikan banyak suami yang kemudian dia punya keterbatasan, punya kelemahan, tapi enggan belajar, sehingga kadang-kadang dia menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Dan ketika laki-laki diguncang egonya, ketika diragukan egonya, dia akan naik ke level yang lompat ke reptilian brain-nya, akan menyatakan bahwa saya bisa, saya mampu, tapi jangan paksa saya dong. Itu bagian yang kemudian karena saya juga laki-laki, jadi kadang-kadang ego itu muncul ketika kami belum belajar tentang apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi eh, Mbak Dian tahu tuh saya dulu kalau sholat kayak apa gitu. Jadi karena terinspirasi sama calon istri waktu itu suka sholat jadi kantor saya di depan tapi musolanya di belakang agak jauh. Jadi mesti keluar dari kantor dulu baru kemudian ke belakang. Nah, ke belakang itu lewat kantornya Mbak
Mbak Dian itu. Nah, sering kita papasan itu di kondisi seperti itu. Nah, itu eh, saya sampai apa namanya? Oh iya, hati-hati Bu Hana. Ya, silakan mengantar anak sekolah. Monggo, silakan. Baik. Mbak Jadi Dian, mangga. Mbak Dian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ude dalam mendidik anak, kan Ude tadi menjelaskan kalau Ude tuh nggak mensterilkan anak-anak Ude bergaul dengan siapa aja gitu. Ya. Sementara saya waktu kecil itu bapak saya tuh suka melarang saya bergaul dengan orang-orang yang menurut bapak saya memberi efek yang nggak bagus gitu buat saya. Walaupun di mata saya tuh sahabat saya itu wah itu orang yang paling mengasihkan gitu. Saya bisa curhat, bisa segala macem gitu. Terus yang kedua nih udah anak aku yang laki-laki itu waktu SD dia kalau umpama bergaul sama teman-teman rumahnya itu bahasanya tuh bahasa Betawi Bekasi gitu. Iya. Tapi begitu saya perhatiin kalau dia terima telepon dari temennya dia SD yang di sekolah itu bahasanya beda. Kenapa ya udah bisa gitu? Maksudnya apa karena lingkungan dia ada di dua itu yang sekolah sama itu, sementara yang kalau di sekolah tuh sopan banget ngomongnya tuh aku gini gitu. Itu maksudnya gimana ya udah kenapa bisa gitu? Baik. Itu aja sudah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Biasanya dia punya kemampuan untuk menempatkan diri, mudah adaptasi. Biasanya orang begitu luar biasa dari cara bagi clustering Jadi laki-laki itu otaknya otak clustering. Setelah ini ada ini sudah selesai yang ini ada ini. Jadi dia pisahkan antara teman yang di rumah yang Bekasi Pisan gitu, yang kemudian di teman SD-nya. Jadi punya kemampuan itu tuh buat saya keren karena dia bisa menempatkan diri. Nanti pada saat dia dikasih beberapa tahapan-tahapan pekerjaan atau tahapan-tahapan kegiatan, dia bisa mengerjakan dengan sangat sangat rapi. Biasanya yang begitu senang bahasa, benar nggak? Iya benar. Iya, senang Dia bahasa. ke Ponorogo seminggu aja udah bisa bahasa Jawa deh. Nah, itu polyglot itu. Ciri-ciri anak-anak yang polyglot itu begitu. Bagus Tapi itu, biarin aja. tapi waktu Kalau bisa itu suruh dia belajar bahasa yang lain. Oh dia senang bahasa Jepang, makanya dia pergi belajar gitu. bahasa Udah, Jepang. biarin, bagus Waktu itu sih. berapa bulan gitu. Terus dia juga bilang karena SMA-nya pernah di Jakarta, saya suka bahasa Jerman mah. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma waktu itu saya bilang gini, udah kakak kok bisa ya kakak gini. Saya kan nggak tahu kalau itu tuh bagusnya di bahasa atau gimana. Terus saya bilang gini, bisa nggak kakak ini? Kalau di rumah juga nggak terpengaruh sama teman-teman kakak yang bahasanya kayak gitu. Maksud saya supaya dia dimanapun dia berada bahasanya dia bagus gitu. Enggak bisa begitu. Itu nempatinnya orang begitu luas biasanya. Orang begitu biasanya banyak temennya. Dia Iya memang banyak temennya dia. Iya, gitu. Dan dia tuh sangat disukai sama teman sekolahnya. Iya. Mingle banget gitu. Iya. Jadi tapi saya perhatiin kalau di rumah mungkin karena dia nggak ada temennya yang nggak punya lawan, nggak punya lawan, dia diem gitu. Saya kadang suka merhatiin, nih anak kenapa ya kalau di sekolah ternyata temennya banyak, terus udah gitu karena dia suka ngasih guyonan-guyonan yang itu, jadi teman-temannya tuh sangat menyukai dia gitu. Coba pancing sama Tedian diajak ngobrol ceritain yang seru juga. Tapi karena mungkin nggak tahu saya, Tedian berusaha menekankan ke dia itu apa, jadi anak jadi malas ngobrol sama kita, nggak mau. Itu tuh karena biasanya ada trauma juga. Masa baru ngomong dikit udah di ini itu segala macam. Kadang-kadang kita ngobrol sama orang itu yang nggak ada isinya itu jadi berisi sebetulnya gitu. Ngomongnya nggak penting itu jadi penting gitu. Nyambung rasa aja. Saya kalau sama anak-anak itu kadang-kadang cerita sesuatu yang saya dulu pernah lakukan. Dulu bapakmu gini, segala macam. Kalau menurut kamu gimana? Jadi
dibuka wawasan dia tentang itu. Mungkin dia nggak akan nemuin persoalan yang sama, tetapi bagaimana perkembangan cara berpikirnya itu jadi ini setelah lewat 14 tahun ya, saya baru bisa lakukan itu. Kalau enggak ya saya terus downer terus itu dari mulai kecil. Hmm, iya. Wallahu alam. Jazakallah khairan kasir. Barakallahu, barakallahu. Jadi enggak ntar? Jadi insya Allah. Asik. Tedin mau ke rumah, mau ngantri Masya mangga. Allah. Lagi nyiapin strawberry cheesecake-nya buat Amir Masya nih. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Udah ngecas aja ini. Ditunggu deh itu. Ya insya Allah deh. Iya, karena dekatan sama Sama-sama Bekasi ya. Iya. Iya, beliau di apa? Di Titian, saya di Bebe Anggrek, satu jalan. Uni Yanti, kayak pengalaman saya dong, kalau gitu. Yang mana Uni? Pengalaman yang mana? Sharing dong. Ya itu deh, pergi ke sesuatu tempat tuh ada tujuannya gitu loh. Hmm, Tujuannya tuh sedia gitu. iya, iya, iya. Ya itulah, ya kayak gitu juga dulu sang sang pangeran dulu ada tujuannya. Padahal ada kamar mandi di rumah, tapi mandinya ke kamar mandi umum yang dekat saya tinggal gitu. Modus Menteng-menteng ya, gayung dan sabun gitu. modus ya. Jadi kan bikin banyak pertanyaan tetangga gitu. Loh, kok itu mandinya ke sini padahal kan di rumahnya ada kamar mandi gitu. Modus ya. Ya putus betul. Ya itulah. Iya, yang gitu-gitu tuh perlu itu kita pelajari itu. Dan kita mesti punya kepekaan memang yang kayak gitu-gitu. Nggak peka sih kalau saya mah dulu masih masih on lah. Umur Masih berapa tuh? SMP kelas 3. Ya salah, masih Jadi piap ya di nggak sana. nggak nggak paham kayak gitu-gituan deh gitu. Kalau kata orang tua mah kan itu mah cinta monyet gitu, monyet-monyetan Iya, gitu. Tapi ya qadarullah ya jadi, jadi gitu. Masya Allah. Bukan jadi monyet kan ya? Enggak lah. Iya, iya. Awalnya dari situ deh gitu. Ya Gimana ya? ada lucunya sih Eh, jadi cerita buat cerita ke anak-anak gitu. Jadi hmm. anak-anak tuh kalau mau cerita begitu tuh suka pada melongo gitu dengerin. Apa iya gitu maksudnya zaman sekarang tuh secara mamanya masih udah masuk zaman modern lah gitu. Kok masih ada kayak gitu gitu. Yang nggak pernah ketemu gitu. Kita nggak pernah ketemu sampai menikah udah. Itu nggak pernah ketemu. Kita ketemunya itu tetap muka setelah menikah gitu. Jadi saya tuh begitu dititipin salam ke teman, ya nada salam tuh dari itu gitu. Nah di situ mulai takut deh tuh. Hmm. Ih kok lu bego banget sih orang disalamin malah takut gitu kan. Akhirnya tuh minta masuk ke pesantren deh gitu. Masuklah ke pesantren. Keluar pesantren baru gitu. Langsung dilamar Masya Allah. jadinya. Masya Ya Allah. ketemunya di situlah gitu. Itu masih di Padang nih? Enggak di Tanjung Priuk sana. Oh, Tanjung Priok. Iya. Kebetulan kan suami ini jamaahnya gitu kan. Nah, saya jadi karena masuk santri, Oh, ya itu Masya Allah. masuk santri itu ya karena dapat salam itu tadi takut gitu, takut ceritanya sama laki-laki secara nggak pernah gitu kan. Iya, Jadi iya, masuk deh iya. gitu ke dalam pondok pesantren. Tapi ya memang Masya qadarullah Allah. kalau memang udah jodoh gitu ya, Iya, ya mau tetap diapain ya? ketemu gitu. Masya Masya Allah, Allah Masya itu Allah. luar biasa. Sampai anak tuh bilang, masa iya sih? Maksudnya kok ada gitu? Sa- Kenalannya dari SMP kelas 3 itu pun bukan kenalan sih ya, karena dapat salam gitu kan. Tapi begitu beliau sudah lulus, bahkan saya waktu itu masih sekolah di Aliyah di pondok pesantren. Kan kalau pondok pesantren mah eh, kalau sekolah Aliyah itu status menikah nggak apa-apa gitu kan. Jadi saya itu dulu masih statusnya ya masih santri lah gitu. Masya Allah. Seru-seru. Seru seru deh kalau kalau mengingat ke belakang tuh
Masya Allah ya, ternyata bisa jadi cerita indah gitu, ada Iya, gitu. Kenal dengan seseorang gara-gara dapat salam masuk pondok, nggak pernah ketemu, tatap muka pertama ya setelah akad gitu. Masya Allah, luar biasa. Pengen nerapin itu ke anak-anak, tapi kok susah gitu ya. Susah ke anak Eh, sekarang tuh kata susah. kata Rasulullah SAW itu, anakmu tidak tinggal di zamanmu, jadi nggak bisa disamain. Biar Nah mereka itu punya dia cerita itu yang dia, bener. dan Itu memang sulit. sangat 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 personal semuanya nih. Kita ini genomik darah nggak sama, kita ini DNA nggak sama, retina cetakannya nggak sama, sidik jari Betul. nggak sama, jadi nggak bisa disamain. Ya setidaknya setidaknya nggak maksiat, setidaknya nggak terlalu jauh melangkahnya sampai kepada kesalahan-kesalahan. Kita Iya. mungkin Ya itu dia. Kenapa tajam, anak saya minta kita sampai minta nunggu nikah? takdir. Kenapa anak saya minta nikah muda tuh saya nikahin ya faktor satunya itu saya nggak pengen Bagus, ada bagus. maksiat. Bu, anak perempuan Iya, saya nikah sama seperti saya di umur 18. Karena sudah ada Masya yang minta Allah. gitu kan. Ya, ya, Ya ya, sudah, ya. pada waktu itu sih calon suaminya belum kerja. Cuman saya bilang, Oh, eee, ya udah yang bukan rezeki itu patokan. Allah yang punya gitu. Betul, betul, Banyak kok orang yang titelnya tinggi tetap nggak kerja gitu. Tapi ya betul. Masya Allah Luar begitu biasa. nikah ada aja yang ngajak kerja gitu. Masya Kebetulan Allah. memang anaknya itu kerjanya nggak pernah milih. Pokoknya Hmm, apapun yang disuruh, ya sudah selagi itu halal, ya sudah kerjakan gitu. Masya Begitupun dengan Allah. anak saya anak yang pertama, karena nikah duluan tuh anak kedua. Begitupun Hmm, anak pertama umur 21 minta nikah. Ya udah oke itu anak laki-laki gitu. Nggak masalah gitu. iya, Begitu iya, ngikutin iya. jadi adanya udah anak yang ketiga nih. Anak yang ketiga sama lulus kuliah, bahkan belum wisuda, baru sidang, minta nikah, "Ma, aku mau nikah." Bisa nggak bulan besok aku nikah gitu, itu Keren, itu Masya Allah. keren. Cuma saya bilang, "Jangan bulan depan ya, kalau bulan depan kamu minta nikah itu nyuruh mama mati berdiri," gitu. Minta waktu deh 3 bulan. Itu bener deh 3 bulan, Masya Allah, itu saya yang bener-bener pontang-panting dari A sampai Z gitu ya, Masya Allah lancar semuanya gitu. Nah sekarang yang si Alhamdulillah. bungsu lah ini Masya di Allah. pondok, berharap si bungsu ini, Masya bisa Allah. melanjutkan pendidikannya udah lebih-lebih daripada yang kakak-kakaknya gitu. Amin. Amin. Insya Allah. Mohon doanya Amin. Ude Insya Allah. dan semuanya. Ya, Allah maran insya Allah. Hmm. Baik. Terakhir saya kepengen buka surat 24 ayat 32 sebelum kita closing. Ada yang berkenan mau baca? Surat 24 ayat yang ke-32. Surah An-Nur. Gak usah terlalu khawatir Oke. sama Allah. Mangga teh. Surat An-Nur ayat 32. Betul, Dek? Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Ya, dua frase terakhir itu jadi kunci. Jika mereka miskin, Allah yang akan mencukupi. Dan itu jadi bagian yang kadang-kadang kan seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa ada orang yang kalau di biro jodoh itu nyarinya yang berpenghasilan tetap. Salah, mestinya tetap berpenghasilan. Gitu. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pada pagi hari ini dan membuat kita menjadi makin matang sebagai insan yang senantiasa berupaya untuk mendidik keluarga kita dalam keimanan sehingga kita bisa berkumpul di surat berapa barusan tuh? 24 ayat 32 nih. Gitu. Baik, kita sudahi sampai sini Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah, Jazakallah khairan. Pendidikan, barangkali ada kutipan terakhir, bagaimana kita melakukan pendidikan fitrah seksualitas itu terhadap anak-anak kita gitu. Biar Mas Nanar gampang nih mengambil intisarinya nih. Tayyib, bismillah.
ketika kita bicara tentang perkembangan fitrah seksualitas pada anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, kita ikuti saja sunnah Rasulullah SAW. Sebelum umur 7, pastikan dia sudah mengenali apa yang akan terjadi pada dirinya, sehingga preconditioningnya jadi penting. Setelah umur 7, baru kemudian Rasulullah SAW menyarankan kita untuk pisahkan mereka, supaya tidak ada pelecehan, tidak ada incest, tidak ada sesuatu yang mengerikan seperti yang terjadi di hari ini. Wallahu a'lam. Bisa mudah-mudahan kita semua keluarga terlindung dari hal-hal yang buruk sehingga menyebabkan kita harus terseok-seok menuju ke surganya. Wallahu a'lam. So, hadallahu ayyakum ajmain. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Barakallah. alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan dan jazakumullah khairan katsiran juga untuk jamaah yang sudah hadir menemani kita di pagi ini. Sama-sama kita belajar tentang fitrah seksualitas yang itu bagian yang tidak terlepas dari pendidikan, proses pendidikan anak-anak kita yang di usia dini. Anak-anak kita mungkin belum mengenal jenis kelaminnya, tapi dari sejak 7 tahun pertama kita sudah mulai memperkenalkan dan diperkuat di usia 7 tahun kedua ya. Di usia 7 tahun sampai usia balik itu memang menjadi proses atau tahapan untuk memperkokoh seksualitas anak-anak kita sehingga mereka mengenal batasan-batasan syariat dan bagaimana interaksi dengan lawan jenis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan keluarga kita dari berbagai keburukan, dan ini ada saatnya untuk kita terus mengistiqomahkan zikir pagi dan petang. Salah satunya kita memohon kepada Allah untuk dijaga dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, syukurlah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan udah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.